karena nasab Alawi secara substansial. Iya. Aduh. Pusing abang dek. Begini Bang Wolf, kenapa mereka itu sampai detik ini tidak pernah kunjung berani berhadap-hadapan secara langsung, ya kan? Tidak pernah berani mereka gitu loh. Iya. Padahal kan begini ya, apalagi sekarang nih seperti yang di Bali. Di Bali ini kesempatan besar loh. Panitianya itu siap, kamu mau naik apa saya biayain transportasinya pulang pergi. Kamu mau nginap di hotel seperti apa, pilih yang paling mahal, kami sediakan akomodasinya semua gitu loh. Ya kan, ini kan kesempatan besar ini. Seharusnya itu kelasnya Hanif Alatos, Idrus Romli, atau Wafi, atau Rumel Abbas, silahkan datang. Nanti kita datang ke sana bareng-bareng gitu. Gitu loh. Tapi ya kan, kami sudah modal besar gitu loh. Anda juga harus berusaha untuk mendapatkan surat. Ya kan? Surat apa? Surat rekomendasi sebagai perwakilan Robitoh Alawiyah, atau kalau tidak Robitohnya datang sendiri, kan begitu. Betul. Ya kembali lagi yang tadi ya, artinya nasab Alawi ini ketika Hanif Alatos mengatakan ada kitabnya, tapi kitabnya itu hilang atau segala macam, itu dia telah memasukkan Dalailul Wad'i fil Ansab, yang mana Dalailul Wad'i fil Ansab itu bisa langsung membuat sebuah nasab itu langsung rungkat. Yang pada poin kedua, Dalailul Wad'i fil Ansab poin kedua. Begitu juga ketika dalam kitab keabsahan nasab Alawi yang menyatakan dokumen pribadi, artinya la yumkinu izharuhu, tidak mungkin untuk ditampakkan dokumen pribadi, masuk Dalailul Wad'i fil Ansab poin kedua. Dalailul Wad'i fil Ansab poin kedua itu mengklaim bahwasanya kitabnya itu ada, tapi kitabnya terbakar, kitabnya hilang, kitabnya lenyap, kitabnya tidak mungkin untuk ditampilkan. Itu Dalailul Wad'i fil Ansab poin kedua. Udah mereka sendiri yang batalin secara substansial. Itu kan argumentasi mereka ketika menulis menulis buku ya, keabsahan nasab Alawi. Sumber referensinya itu semuanya makhtutot, dokumen pribadi kan begitu. Nah, jadi tanpa disadari mereka itu sebenarnya sudah menunjukkan bahwasannya nasabnya Ba'alawi itu batal secara sistematis gitu loh. Iya. Nih kata Ya, kalau orang punya logika kan nggak masuk akal juga kan. Mana ada kitab hilang, kan nggak mungkin. Kitab segitu banyak. Aduh, kecuali kitabnya kitab pribadi lah. Enggak, begini. Walaupun hilang, tapi ketika itu dijadikan alasan di dalam nasab, langsung membatalkan nasab tersebut, walaupun hilang beneran ya. Tetapi ketika itu dijadikan alasan, nah apalagi pura-pura hilang, kan gitu. Orang hilang beneran aja, tetapi ketika itu dijadikan alasan di dalam sebuah nasab, langsung bisa membuat nasab terungkap. Karena itu poin daripada Dalailul Wad'i fil Ansab yang kedua. Nih Agus Rianto, kata Hanif kitabnya ada, tapi itu nanti lagi dibahas. Aduh ya Allah. Makanya kalau saya nggak mau ambil pusing, ngecek kitab banyak-banyak, buka data. Kalau udah baca Gini ya, buku Hanif itu keabsahan kan belum, nasab. Hanif itu kan belum belum membuktikan kapan dia mau bahas. Kok tiba-tiba setelah dia ngomong begitu di kantor Robito, nanti kita bahas, tapi nggak dibahas-bahas. Nah, setelah selesai dari kantor Robito itu, tiba-tiba dia ceramah di depan publik, bawa buku keabsahan nasab Ba'alawi. Dengan terbitnya buku ini, maka saya nyatakan perdebatan nasab ini sudah selesai. Nasab Ba'alawi sudah kril terisbat. Katanya, enak banget. Nah justru ketika Hanif Alatos mengatakan nasab Ba'alawi telah terisbat,
tapi secara berbarengan masih ada dalail luwati fil ansab di situ, makin Iya. memperburuk status nasabah alawi tersebut. Betul, betul. Yang Tapi lucunya jujur kan ya, begini tapi kan. jujur ya. Yang lucunya begini loh. Semenjak Dengan ya dirinya dia bilang, di sini ada koror katanya. Koror siapa? Koror itu kan pernyataan, ya kan? Pernyataan koror itu kan bagian dari ikror, ya kan? Yang mengikror siapa? Ikror itu syaratnya itu harus kobilahnya. Lah yang mengikror itu kok Mahdi Rojai yang bukan zuriyahnya Ahmad bin Isa itu gimana gitu loh. Dan kabilahnya itu nggak boleh ciluba. Kalau kabilahnya ciluba, itu poin dalail yang kelima. Aduh, kenapa Bang Sahli? Tadi mau ngomong apa? nggak, tapi kalau dulu ya 2 tahun lalu tuh, wah gempar-gemparnya kalau di mana di pondok, bahkan pondok pesantren, di madrasah yang mengisi acara pengajian tuh rata-rata habaib. Dulu sebelum tergoncang polemik nasab dulu. Sekarang alhamdulillah kalau di sekitar rumah saya tuh di Bangkalan, tapi Bangkalan gunung lah, atau di Banate sedikit dan sekitarnya itu nggak ada sekarang, nggak ada sama sekali. Kalau dulu kan rata-rata itu ketika ada pengajian apa yang Yakin gua dong sedikit. pasti. Tepo, orang geduk. Semangat center dia. Tapi kalau sekarang alhamdulillah enggak. Ya, terakhir tahun kemarin nih yang saya ceritakan tadi tuh. Celing nih, Cak Harabi maju itu loh. Koror apa kolor Gus? Kok lari ke kolor itu loh. Koror. Katanya Hanifah Ratus itu koror. Bener kolor. Tapi kalau menurut saya ya, kalau orang yang masih mempercayai pihak sebelah itu berarti memang asli gak ada otak kalau ini. Benar. Oh iya. Betul. Ya. Kan dia bilang kan sebagian kan yang bagian muhibbin kan yang dipikirkan kan umat katanya kan. Umat yang mana yang dipikirin, Pak? Bukan. Ya bahkan mereka begini, mereka pengen membela nasabah alawi, tetapi selalu mengatakan nasabah alawi sah, nasabah alawi soheh, nasabah alawi sah. Yang mana perkataan itu justru malah akan memperburuk status nasabah alawi tersebut. Kan akhirnya ini nggak punya otak artinya kan. Harusnya no comment harusnya. Amil jazm. Soalnya setelahnya itu takun Ya. itu, bukan takunu tapi takun. Maka di situ bacanya bukan walam matakun, Ya. tapi walam takun mustahiratan. Munculnya suatu silsilah secara tiba-tiba. Makanya saya sebut sebagai nasab cilubba, kata saya. Watastahiru, dan dia menjadi terkenal. Walam takun mustahiratan. Padahal sebelumnya belum terkenal. Yang itu. Kama annaha la waqi'alaha fi dawanin nasabi, seperti bahwasanya nasab tersebut itu tidak ada di dalam catatan-catatan nasab. Fa khabarul wahid la ibrata bihi huna, maka kabar dari satu orang itu tidak dianggap pada permasalahan ini. Ba'da an madha ala silsilati qurunun, setelah Kan ini ya Gus Raffi. Hah? Apa Gus? Tadi itu bolam takun mustahiratan dan nasabnya itu belum pernah dikenal sama sekali sebelumnya, Iya, ya kan? iya. Dan itu diakui oleh Ba'alawi. Asy'ari Ya, iya. mengakui itu. Ya iya, Dalam kitabnya iya. ya kan? Nah itu Gus yang bikin Habib itu nangis. Itu kitab Al-Mu'jamul Latif. Iya, itu kitab Al-Mu'jamul Latif karangan Muhammad bin Ahmad bin Umar Asyatiri, halaman 41. Dia mengatakan bahwasanya tokoh-tokoh daripada Ba'alawi ini, ya berarti kan kalau tokoh itu kan Muhammad Sohib Mirbat ke atas kan? Nggak terkenal. Iya, enggak. Berarti kan kalau disebutnya tokoh-tokoh, kan pongkol nasab mereka itu kan dari Muhammad Sohib Mirbat, bin Ali Kholi Qasam, bin Al-Wisani, Ya. bin Muhammad Sohib Sumu'ah, bin Alwi Al-Mubtakir, bin Ubaidillah. Itu kan pongkol nasab mereka.
Nah, berarti kan otomatis tokoh-tokoh itu yang dimaksud. Nah, dikatakanlah oleh Muhammad bin Ahmad bin Umar Asyatiri, tokoh-tokoh dari kalangan Ba'alawi itu tidak terkenal kecuali setelah abad 8 Hijriah, artinya abad 9 Hijriah. Nah, artinya penelitiannya Gus Hasan, penelitiannya Kiai Imad dan lain-lain itu telah diakui dan telah diverifikasi oleh Muhammad bin Ahmad bin Umar Asyatiri. Makanya kalau Anda udah dari kemarin, Anda bahas nasab Ba'alawi cukup Jadi, dari kitab Ba'alawi itu sendiri. Artinya begini Begitu ya, lawannya ya. dari kalangan Ba'alawi sendiri, dari Habib Asyatirinya mengakui bahwasanya nasab mereka itu tidak pernah terkenal sebelumnya. Iya, Ya kan? betul. Kemudian Hanif Alatosnya bilang bahwasanya kitabnya itu hilang gitu. Nah, itu adalah Ilul Watifil Ansab Udah, itu. bukan tuh benar gitu Iya. kan ya. Hanif Al-Atos. Nah, iya. Hanif Al-Atos masukin Ba'alawi pada Dalailul Watifil Ansab yang kedua. Itu Muhammad bin Ahmad bin Umar Asyatiri masukin Dalailul Watifil Ansab ke Ba'alawi poin yang kelima. Tuh. Hancur-hancur nasabku. Satu semua itu dari Iya. Muhammad Wahid Mirbat ke atas, itu satu semua itu yang berketurunan. Itu Dalailul Watifil Ansab yang pertama itu. Karena kenapa ditakutkan bukannya inkirot. Yang pertama ditakutkan ya kalau mafhum ya. Ditakutkan memang nggak memiliki data terkait pecah-pecahannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ulama nasab ini mungkin ya kemungkinan besar takut kalau dibilangnya inkirot tanpa alasan yang jelas, tanpa data yang jelas, bukannya inkirot tapi takut ketahuan sama pecah-pecahannya. Makanya dimasukin Dalailul Watifil Ansab yang pertama kalau asal-asal inkirot aja. Itu Iya. disebut, iya. Bahkan itu bukan Abdurrahman Al-Masyur sendiri itu. Seluruh daripada Ba'alawi memakai Dalailul Watifil Ansab yang pertama. Ente jangan buat para pemirsa ngantuk. Ente jangan buat pemirsa ngantuk. Haram. Haram. Bang Andi Lau, ay, naik dulu kamu ini. Anak kita kamu nonton aja di bawah. Kurang ajar. Mana ini saya mau naikkan kok nggak ada ini. Nih, seluruh Ba'alawi yang sekarang ini ya, minal awal ilal akhir, itu memakai Dalailul Watifil Ansab yang pertama. Karena kenapa? Mereka memakai versi nasab mereka yang sekarang ini. Yang dari Muhammad Wahid Mirbat sampai Ubaidillah itu inkirot semua pecah-pecahannya. Iya. Itu dibatalkan oleh mereka seluruh ijma. Makanya itu nggak heran Imam Murtado Azabidi di dalam kitab yang mengatakan telah ijma bahwa saya nasab Ba'alawi itu adalah nasab yang paling sahih. Tetapi secara substansial bahwa saya nasab Ba'alawi itu telah ijma bahwa saya nasab yang paling palsu. Ijma berdasarkan apa? Berdasarkan seluruh daripada Ba'alawi memakai Dalailul Watifil Ansab yang poin pertama. Makanya ijma kata Imam Murtado Azabidi, nggak salah itu, betul. Ijma batalnya. Iya. Nah sekarang kan ada lagi mereka di situ, Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah sabitun bil ijma. Nah, Syekh Ali Jum'ah mengatakan ijma, tetapi masih ada Dalailul Watifil Ansab pada nasab Ba'alawi. Artinya Syekh Ali Jum'ah tambah merungkatkan nasab Ba'alawi tersebut Loh, secara substansial. sekarang kan gini, walam naro kan sebelumnya di situ ada kata-kata seperti itu. Saya belum pernah melihat bahwa mengenai nasab Ba'alawi di sini, sehingga dia di situ mengambil kesimpulan. Udah nggak usah dibantah, ikutin aja omongannya. Ya sudah ijma gitu. Ya sudah, Syekh Ali Jum'ah bilang ijma ya. Artinya secara substansial Syekh Ali Jum'ah itu ijma'nya itu ijma batal. Kalau gini lah, kalau kita kembalikan lagi kepada cara-cara mereka ya kan. Kalau kita artikan di situ walam naro itu, saya itu masih belum pernah bermimpi melihat nasabnya mereka. Gak usah, kalau ada nggak mau ambil pusing, ada itu ngikutin mereka. Mereka mau ke kanan, saya ke kanan, kalau kiri, kiri. Nih, coba deh, Dalailul Watifil Ansab yang pertama,
itu dipakai seluruh Ba'alawi, baik yang masih hidup ataupun telah mati. Dipakai semua itu pasti. Karena kenapa? Silsilah nasab mereka itu dari dulu begitu. Inkirot semua dari Muhammad Suhaib Mirbat ke atas. Iya, iya. Seluruh Ba'alawi pakai Dalailul Wati fil Ansab yang poin pertama. Oh, ente jangan keras-keras